Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu menaati protokol kesehatan. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai bentuk badan usaha berdasarkan hukum ya. Minggu lalu Ibu sudah membahas mengenai usaha perseorangan, bagaimana usaha perseorangan tersebut, apa kelebihan dan kekurangannya ya. Sekarang adalah pada pendirian usaha perseorangan. Ibu akan menjelaskan secara singkat garis dasarnya saja. Jadi, dalam mendirikan usaha perseorangan ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Terdapat dua tahap ya untuk mendirikan usaha perseorangan. Yang pertama adalah tahap persiapan dan yang kedua adalah pendaftaran ke notaris. Nah, tahap persiapan ini merupakan tahap untuk menyiapkan berkas-berkas ya, seperti KTP, pemilik usaha tersebut, lalu menentukan calon nama perusahaannya, menentukan kedudukan usaha tersebut di mana, alamatnya, seperti itu ya. Lalu menentukan maksud dan tujuan, atau biasa kita sebut dengan visi misi. Setelah berkas-berkas tersebut terkumpulkan, lalu akan didaftarkan ke notaris ya. Lalu yang selanjutnya adalah firma ya, sudah terlihat ya. Nah, firma ini merupakan badan usaha yang terdiri dari persekutuan ya, atau perserikatan antara dua orang atau lebih. Jadi ketika usaha perseorangan ini dimiliki oleh satu orang, firma ini dimiliki oleh dua orang atau lebih ya, yang mana ini pemilik ini memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas seperti itu. Sehingga laba dan rugi dari perusahaan ini akan dibagi bersama-sama dengan pemiliknya ya. Lalu ketentuan firma ini juga diatur pada pasal 16 KUHD. Nah, firma juga memiliki kelebihan serta kekurangan ya. Ibu akan menjelaskan secara garis besar saja. Kelebihan firma ini yang pertama modalnya lebih besar ya. Karena pemiliknya banyak, sehingga setoran modalnya juga lebih besar daripada usaha perseorangan. Lalu motivasi usaha yang tinggi dan penanganan aspek hukum yang minimal. Lalu kekurangannya adalah sering terjadi konflik ya, karena pemiliknya lebih dari satu, dua. Nah, tentu saja itu pasti memungkinkan adanya konflik di antara para pemilik ya. Lalu tanggung jawab keuangan ini terbatas karena sudah dibagi dalam anggota kongsi yang lain. Lalu keterbatasan kemampuan keuangan, komunitas kerja karyawan yang terbatas juga, lalu keterbatasan kemampuan manajerial. Ya. Lalu saja terdapat pendirian firma yang terdiri dari 4 tahap, seperti pada usaha perseorangan terdapat tahap persiapan ya, seperti berkas-berkas yang harus disiapkan, ada nama lengkapnya, pekerjaan, tempat tinggal pendiri ya, terus ada nama dan kedudukan firma, keterangan kegiatan usaha, misalkan bergerak dalam bidang perdagangan, bergerak dalam bidang makanan, seperti itu. Lalu ada nama sekutu yang berkuasa, waktu mulai dan berakhirnya firma, lalu klausul yang berkaitan dengan hubungan antara pihak ketiga dengan firma. Lalu yang tahap kedua adalah pembuatan akta dengan berkas yang sudah dipersiapkan di hadapan notaris sesuai dengan pasal 22 KUHD. Tahap yang ketiga adalah akta otentik ini didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri. Lalu yang tahap keempat adalah akta yang sudah terdaftar ini akan diumumkan ke Berita Negara. Lalu yang selanjutnya adalah Persatuan Komanditer. Kita sering menyebutnya sebagai CV, seperti itu ya. Pasti kita juga sering melihat ya di kota-kota, di pinggir jalan raya itu ada CV Sejahtera Abadi misalnya ya. Nah, CV ini merupakan badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih ya, sehingga dalam usaha tersebut terdapat 2 macam anggota. Ada anggota pasif dan anggota aktif. Pasif itu artinya anggota tersebut hanya menyetorkan modal dan tidak ikut dalam pengelolaan usaha. Dan anggota aktif ini merupakan anggota yang ikut serta dalam pengelolaan usaha. Misal, ada CV dalam bidang makanan. Nah, anggota pasif ini hanya menyetorkan modal untuk keberlangsungan usaha, tetapi anggota aktif ini ikut bergerak. Ada yang sebagai manajernya misalnya, ada yang sebagai akuntannya, seperti itu ya. Nah, ketentuan CV ini juga diatur
pada pasal 19 KUHD seperti itu. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan dari CV ya. Kelebihannya adalah penguasaan terhadap keuntungan tinggi, meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain ya. Motivasi usaha yang tinggi dan penanganan aspek hukum ini juga masih minimal. Meskipun sedikit lebih rumit, tapi dibandingkan dengan perusahaan perseorangan ya. Lalu yang kedua adalah kekurangan dari CV ya. Kekurangannya adalah tanggung jawab keuangan anggota atau sekutu ini yang aktif ini tidak terbatas. Status hukum CV ini belum berbadan hukum ya, sehingga sulit untuk mendapatkan proyek-proyek besar. Lalu sulit mendapatkan modal dari para sekutunya ya, tidak seperti PT ya. Lalu nama CV ini sering sama antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dalam pendaftaran CV ini kita tidak ada pengecekan ya dengan nama CV-CV sebelumnya. Oke, dalam mendirikan sebuah CV ini juga terdapat 3 langkah ya. Yang langkah pertama adalah persiapan seperti badan usaha sebelumnya, lalu pendaftaran ke notaris dan pendaftaran ke pengadilan negeri ya. Lalu yang selanjutnya adalah perseroan terbatas. Nah, kita sering menyebutnya sebagai PT. Nah, PT ini merupakan badan usaha yang memberikan kesempatan luas kepada masyarakatnya untuk menyetorkan modal usahanya ke perusahaan. Dengan cara apa? Membeli saham perusahaan. Jadi, ketika seseorang ingin menyetorkan modal ke PTA, berarti seseorang tersebut harus membeli saham di PTA. Seperti itu. Tentu saja, setelah seseorang tersebut menyetorkan modal ke PTA, seseorang tersebut akan mendapatkan keuntungan dari PTA ya. Nah, undang-undang yang memuat tentang PT ini diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. PT tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana kelebihannya ya, tanggung jawab ini terbatas daripada pemegang saham, dibatasi, bukan anggota yang seperti firma ya, tanggung jawabnya tidak terbatas. Tapi kalau PT ini memang dibatasi seperti itu ya. Jadi ada batasan-batasannya. Maka ketika pemilik memiliki batasan kan tidak semena-mena seperti itu ya terhadap perusahaan. Lalu kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum ini lebih terjamin ya kalau PT. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik ya dengan cara menjual saham kepada orang lain. Lalu mudah untuk memperoleh tambahan modal ya dengan cara apa? Mengeluarkan saham baru. Jadi ketika kita ingin memperoleh modal lebih, nah PT ini bisa mengeluarkan saham untuk dibeli oleh orang lain sehingga PT tersebut akan memperoleh modal yang lebih banyak seperti itu. Lalu manajemen dan spesialisasinya ini memungkinkan dalam pengelolaan sumber modal yang lebih efisien. Di balik kelebihan tersebut, terdapat juga kekurangan dari PT, yang mana ya, PT ini merupakan subjek pajak sendiri. Jadi, PT ini dikenai pajak, tidak hanya pemiliknya, tetapi PT-nya akan dikenai pajak juga ya. Lalu pendirian PT itu lebih rumit dibandingkan badan usaha yang lain. Ada biaya pembentukannya itu juga relatif tinggi, serta bagi sebagian orang PT ini dianggap kurang aman dalam hal rahasia perusahaan ya. Nah, pendirian PT ini terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah pembuatan akta. Pembuatan akta seperti pada badan-badan usaha sebelumnya ini terdapat hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendirinya ya. Susunan data pendirinya seperti anggota direksi dan komisaris. Maksudnya ketuanya siapa? Seperti itu ya. Lalu nama pemegang sahamnya, rincian jumlah nilainya saat pendirian, itu dipersiapkan untuk pembuatan akta. Lalu langkah yang kedua adalah pembuatan anggaran dasar ya. Untuk membuat anggaran dasar ini juga harus disiapkan beberapa hal, seperti nama dan kedudukan PT-nya, maksud dan tujuan, jangka waktu berdiri, besaran modal, saham, susunan anggota, direksi dan komisaris ya. Penetapan tempat dan tata cara RUPS itu rapat umum pemegang saham ya, serta tata cara pemilihan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi serta komisaris, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, ketentuan lain juga menurut undang-undang yang berlaku tentang
PT ya. Lalu langkah yang ketiga adalah pengesahan Menteri Kehakiman ya. Hal ini untuk mendapatkan status sebagai PT yang berbadan hukum. Lalu yang keempat adalah pendaftaran akta anggaran atau pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Lalu ada pengumuman dalam tambahan berita negara, jadi diumumkan. Lalu selanjutnya adalah yayasan ya. Bentuk badan usaha ini yang terakhir berdasarkan hukum ini ada yayasan. Yayasan ini merupakan badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Jadi kita seringkali mendengar yayasan ini untuk kepentingan sosial seperti panti asuhan gitu ya, kita sering mendengarnya ya itu termasuk yayasan. Jadi untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan tidak memiliki anggota ya. Nah, dalam mendirikan yayasan ini terdapat 5 langkah ya. Yang pertama adalah penyampaian dokumen yang diperlukan ya, seperti fotokopi KTP para pendirinya, nama yayasannya mau diberi nama apa ya, maksud dan tujuan ya didirikan yayasan, jangka waktu berdiri yayasan, modal awal yayasan, susunan badan yayasan ya, seperti ketuanya, pembinanya ya. Lalu langkah yang kedua adalah penandatanganan akta pendirian yayasan. Lalu pengurusan surat keterangan domisili, pengurusan NPWP. Lalu yang kelima adalah pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Departemen Kehakiman dan HAM dengan membawa salinan akta pendirian dengan materai ya, yang disertai materai. Lalu fotokopi NPWP atas nama yayasan yang dilegalisir oleh notaris. Fotokopi surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita negara ya, menunggu diterbitkannya PP peraturan pemerintah. Serta pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia. Nah, tadi merupakan badan usaha, bentuk badan usaha berdasarkan hukum. Yang sekarang adalah bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan ya. Ada 3, badan usaha milik swasta, milik negara, dan milik koperasi. Yang pertama adalah badan usaha milik swasta. Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya ya. Yang membedakan milik swasta dengan yang lainnya adalah pemiliknya. Pemilik badan usaha milik swasta ini merupakan perseorangan ya, atau badan yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah. Jadi tidak dapat dikelola oleh pemerintah ya. Dengan tujuan apa? Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu garis besarnya di situ. Lalu yang kedua adalah badan usaha milik negara ya. Yang membedakan dengan badan usaha yang lainnya adalah kepemilikannya juga secara garis besar ini dimiliki oleh pemerintah ya. Nah, tujuannya apa? Memberi sumbangan pada perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat ya. Nah, badan usaha milik negara ini diantaranya adalah perusahaan perseroan, merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, yang mana kepemilikan modalnya ini minimal 51% dimiliki oleh negara. Contohnya apa? Ada PT Pertamina ya. Jadi tidak hanya negara yang memiliki, masyarakat umum juga boleh memiliki, tapi minimal 51% ini dimiliki oleh negara. Contohnya tadi PT Pertamina. Yang selanjutnya adalah perusahaan umum atau Perum. Nah, ini adalah badan usaha yang seluruh modalnya ini milik negara dan tidak terbagi atas saham. Dengan bertujuan untuk kepentingan umum ya, seperti penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contohnya apa? Perhutani ya, bisa dicatat ya. Lalu selanjutnya adalah perusahaan jawatan. Nah, BUMN yang berbentuk perjan ini merupakan perusahaan BUMN yang mana modalnya ini sudah dianggarkan oleh APBN ya. Nah, yang menjadi hak departemen yang bersangkutan. Contohnya apa? Rumah sakit. Nah, rumah sakit ini merupakan badan usaha berbentuk jawatan perjan. Seperti itu bisa dicatat ya. Lalu, selanjutnya adalah badan usaha milik daerah. BUMD ini merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang kekayaannya seluruh atau sebagian ini dimiliki oleh pemerintah daerah.
Tujuannya apa ya? Untuk melaksanakan pembangunan daerah dan ekonomi nasional ya. Contohnya seperti PDAM ya, Bank Jateng seperti itu contohnya. Lalu bentuk yang ketiga adalah badan usaha milik koperasi. Nah, badan usaha yang milik koperasi ini bergerak dalam bidang ekonomi. Anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, khususnya masyarakat pada umumnya. Langkah-langkah mendirikannya koperasi ini bisa dibaca ya pada PPT yang sudah Ibu bagikan. Di antaranya ini menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh para anggota pendiri. Lalu para pendiri ini mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian. Lalu pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu 3 bulan, yang mana setelah disahkan ini akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah penggabungan usaha ya. Penggabungan usaha ini dibedakan menjadi 2 jenis, penggabungan secara vertikal dan horizontal ya. Penggabungan usaha secara vertikal ini merupakan penggabungan usaha yang bertingkat. Contohnya apa? Ada pabrik karet, getah, dan ban ini digabung menjadi satu. Bertingkat ya. Perkebunan karet ini akan menghasilkan getah. Getah akan menjadi ban, jadi bertingkat. Seperti itu ya. Contohnya ada lagi kapas, benang, kain, baju. Seperti itu ya. Itu ya vertikal. Jika penggabungan horizontal ini merupakan penggabungan badan usaha yang bekerja pada tingkat yang sama dari proses pembuatan suatu barang. Misalnya adalah ada perusahaan sepatu bergabung dengan kaos kaki, sepatu seperti itu ya, sejajar sama, tidak bertingkat seperti itu ya. Lalu bentuk badannya ada joint venture, sindikat. Nah, joint venture ini merupakan badan usaha yang memiliki tujuan berupa penggabungan perseroan yang memiliki keahlian yang berbeda untuk dapat dikontribusikan demi keberhasilan suatu proyek tertentu ya. Jadi misalkan perseroan A dan perseroan B ini digabungkan untuk keberhasilan suatu proyek tertentu ya. Biasanya mengerjakan pembangunan proyek yang besar. Contohnya seperti jalan tol ya. Sedangkan sindikat ini memiliki kemiripan dengan joint venture karena dibentuk oleh beberapa perusahaan yang mempunyai tujuan khusus. Tapi sindikat biasanya dalam bidang keuangan ya. Kalau joint venture ini proyek-proyek besar seperti jalan tol, kalau sindikat ini biasanya dalam bidang keuangan. Lalu ada franchise, ada trust. Franchise merupakan sistem pemasaran yang berkisar pada perjanjian sah antara dua pihak yang salah satunya diberi hak istimewa untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik pribadi ya, tetapi dengan syarat perusahaan dijalankan menurut metode dan cara yang dispesifikasikan. Contohnya KFC. Di Temanggung dan di Magelang ada KFC tetapi beda pemilik. Kenapa pemiliknya bisa beda tetapi memiliki nama yang sama? Itu namanya adalah franchise. Tapi tentu saja ada syarat dan ketentuannya ya. Lalu ada trust. Trust adalah gabungan dari beberapa usaha yang dilebur dan disatukan menjadi badan usaha yang baru dan lebih besar dan kuat ya. Contohnya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri ini merupakan gabungan dari usaha-usaha sebelumnya yang mana akan menjadi satu usaha baru dengan nama baru yaitu Bank Mandiri. Nah, sekarang adalah waktunya kuis. Silakan ya. Saudara, Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan di WA Group dengan sistem siapa cepat dia dapat ya, seperti biasa. Nah, anak-anak yang bisa menjawab dengan cepat akan mendapatkan hadiah. Tentu saja, poin, nilai tambahan, dan di akhir kuis nanti, Ibu akan memberikan kuota sebesar 1 GB. Oke? Sekian pembelajaran bentuk-bentuk badan usaha dari Ibu. Semoga bisa dipelajari, dipahami dengan seksama ya. Apabila Ibu memiliki kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.